perawat dianggap profesi yang hina dan rumah sakit dianggap tempat yang jorok dan kotor. Semua itu berubah ketika bidadari berlampu mereformasikan dunia keperawatan sebagai pekerjaan terhormat bagi perempuan. Dia adalah Florence Nightingale, seorang perempuan yang berasal dari keluarga kaya di Inggris, menjadi pelopor perawat modern. Pemikirannya mempengaruhi kebijakan perawat pasien yang tepat pada abad ke-19 dan 20. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menceritakan sedikit biografi tokoh dunia, yaitu pelopor perawat modern Florence Nightingale. Seperti namanya, dia lahir di kota Florence, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 sebagai anak terakhir dari dua bersaudara. Florence dibesarkan di rumah keluarganya di Le Havre. Kendati ibunya menyukai kehidupan sosial di antara orang kaya, Florence justru canggung menghadapi situasi tersebut. Saya pikir saya mempunyai sesuatu yang lebih baik dan sesuai, tulis Florence. Sejak usia muda, Florence aktif dalam filantropi, melayani orang-orang sakit dan miskin di desa yang berdekatan dengan tempat tinggal keluarganya. Pada usia 16 tahun, dia menyadari bahwa menjadi perawat merupakan panggilan dari Tuhan baginya. Orang tua Florence tentu menolak ambisinya menjadi perawat. Di era Victoria, seorang perempuan tidak boleh mengambil pekerjaan rendahan. Menginjak usia 17 tahun, ia menolak lamaran dari Richard Montrose Millais, pria yang dianggap cocok dengannya. Bertekad untuk mengejar panggilan harinya, meski mendapat pertentangan dari orang tua, Florence mendaftarkan diri di rumah sakit Lutheran Pastor Sweden di Kaiserwerth, Jerman untuk studi keperawatan. Selama 2 pekan pelatihan pada Juli 1950 dan 3 bulan pada Juli 1851, Florence belajar keterampilan keperawatan dasar, pengamatan pasien, dan nilai organisasi rumah sakit yang baik. Awal tahun 1950-an, Florence kembali ke London dan bekerja di sebuah rumah sakit. Kinerjanya mengesankan atasnya, sehingga dia dipromosikan menjadi pengawas rumah sakit. Dia juga pernah menjadi sukarelawan di rumah sakit Middlesex yang tengah bergulat dengan wabah kolera. Kondisi yang tidak steril mempercepat penyebaran penyakit. Florence menerbitkan misi untuk meningkatkan praktik kebersihan di rumah sakit. Secara signifikan, jumlah kematian menjadi menurun. Oktober 1853, Perang Crimea pecah. Pasukan sekutu Inggris dan Prancis berperang melawan Kekaisaran Rusia untuk menguasai wilayah Ottoman. Pada tahun 1854, sekitar 18.000 tentara harus masuk rumah sakit militer dan tidak ada perawat perempuan yang ditempatkan di Crimea. Tentara yang sakit dan terluka terabaikan. Kondisi rumah sakit sangat tidak sehat. Florence menerima surat dari Menteri Perang Sidney Herbert, memintanya untuk mengirim korps perawat ke Crimea. Dengan sigap dia mengumpulkan 38 perawat dari berbagai latar belakang dan berlayar menuju Crimea. Tiba di pangkalan rumah sakit Inggris di Scutari pada November 1854. Rombongan itu melihat tempat perawatan sangat kotor. Pasien berbaring di lorong bersama kotoran mereka, hewan, pengerat, dan serangga. Persediaan perban dan sabun juga menipis, begitu pula dengan air. Florence mengatur semua manajemen rumah sakit untuk meningkatkan persediaan makanan, selimut, tempat tidur, dan kebersihan. Setiap malam, dengan membawa lampu penerangan, dia memeriksa kondisi tentara di rumah sakit. Dari situlah Florence mendapat julukan bidadari berlampu. Dia mendapatkan penghormatan dari para prajurit. Prestasinya yang telah mengurangi tingkat kematian hingga 2% membawa ketenangan baginya, di mana pers dan surat-surat tentara mewartakan dirinya. Britannica melaporkan investigasi sejarawan abad ke-20 mengungkapkan tingkat kematian di rumah sakit Barak itu selama ditangani Florence
Sutari meski perang telah usai pada 30 Maret 1856. Dia telah kembali ke rumahnya di Derbyshire pada 7 Agustus 1856 sebagai pahlawan. Setelah kembali ke Inggris, sumbangan dana mengalir ke Nightingale Fund. Uang-uang tersebut memungkinkan Florence melanjutkan reformasi keperawatannya di rumah sakit sipil. Dengan menunjukkan grafik statistik pasien tentara di perang Crimea, dia menunjukkan banyak pria yang meninggal karena penyakit ketimbang disebabkan dari luka-luka mereka derita akibat perang. Sumbangan dari Nightingale Fund digunakan untuk mendirikan The Nightingale Training School pada 1860. Reputasi sekolah itu menyebar ke seluruh dunia dan banyak yang memintanya untuk membangun lembaga serupa di Australia, Amerika, dan Afrika. Meski harus dirawat di tempat tidur akibat penyakit yang pernah diderita sebelumnya, yang kini disebut brucellosis, Florence terus mendorong reformasi keperawatan dengan menulis sekitar 13.000 surat. Pada 1859, dia menerbitkan buku yang berjudul Notes on Hospital yang berfokus pada cara mengelola rumah sakit sipil dengan benar. Selama Perang Saudara di Amerika Serikat, dia secara teratur memberikan konsultasi mengenai cara terbaik mengelola rumah sakit lapangan. Florence juga menjadi otoritas dalam masalah sanitasi publik, baik untuk militer maupun masyarakat di India. Meskipun dia belum pernah ke sana, dia dianugerahi penghargaan Royal Realty Cross pada 1883. Kemudian pada 1907, dia menjadi perempuan pertama menerima Order of Merit, penghargaan sipil tertinggi di Inggris. Pada Mei 1910, Florence menerima ucapan selamat ulang tahun ke-90 dari Raja George. Beberapa bulan setelah ulang tahunnya, tepatnya pada Agustus 1910, Florence kembali jatuh sakit. Sempat membaik, namun dia tidak dapat bertahan dan meninggal pada 13 Agustus 1910 di London. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Apa kabar hari ini dengan Ibu Aisyah? Baik, saya cek terlebih dahulu ya semuanya. Oke, benar-benar ya. Bagaimana Ibu kondisinya saat ini? Alhamdulillah, kalau baik. Di sini saya akan mengecek dulu ya. Istilahnya untuk mengetahui apakah sudah normal atau belum. Untuk waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya siapkan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, di sini saya sudah membawakan makanan. Apakah Ibu ingin disuapin atau makan sendiri? Oke, baik. Kalau Ibu disuapin, saya kenalkan Ibu terlebih dahulu ya posisi duduknya. Baik, bisa digabungkan. Baik, Ibu minum terlebih dahulu. Oke. Ibu kenapa sih mudah tidak dipakai? Oke, dan saya akan pasangkan selimut dan biar bisa istirahat dengan nyaman ya. Oke. Apakah ada yang dirasa lagi? Baik, kalau tidak ada yang dirasa, saya akan kembali nanti malam untuk memberikan obat. Selamat istirahat. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa pencet tombol bel yang bersama ya. Oke, saya pasangkan selimut dulu ya. Baik Ibu, terima kasih.